Segala puji bagi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di acara malam hari ini. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada manusia yang gak pernah naik kereta gantung tapi namanya selalu tersanjung-sanjung, kepada manusia yang gak pernah main TikTok tapi ajaran agamanya gak pernah rontok, kepada manusia yang gak pernah naik pesawat tetapi namanya selalu diiringi dengan salawat. Man huwa? Siapakah beliau? Ada yang tahu? Al-Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah kedatangan tamu. Dan beliau ini salah satu mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, betul? Namanya siapa, Mas? Kita kenalan dulu nih, dari Mas Salim. Ahmad Salim. Antum ambil jurusan apa nih, Mas? Aneh ngambil jurusan yang nggak umum jurusannya. Nggak umum, di apa tuh, Mas? Yang nggak umum? Di UIN itu cuma ada satu. Jadi kan UIN banyak ya. Jadi UIN ada UIN Solo, UIN Jogja, dan ini fakultas ini cuma ada satu di UIN Jakarta, namanya Dirosat Islamiyah. Dirosat Islamiyah. Dirosat Islamiyah itu seperti apa, Mas, kira-kira? Dirosat Islamiyah itu bahasa anak mudanya kayak kalau Facebook kan, Facebook yang murahan itu kan Facebook Lite ya. Nah kalau apa namanya, Dirosat Islamiyah adalah Lite-nya Al-Azhar Mesir. Jadi itu fakultas yang benar cuma satu doang di UIN. Iya, di seluruh Indonesia cuma satu, dan itu semuanya full Arab. Jadi skripsinya Arab, presentasi semua Arab. Berarti di seluruh Indonesia di Universitas UIN itu cuma ada di UIN Syarif itu ada Dirosat Islamiyah? Iya, cuma ada di Dirosat. Antum angkatan berapa nih, Mas? Angkatan itu dari 2008 sih. 2008. Oh. Antum asli orang sini bukan? Asli negara Cibubur. Oh, negara Cibubur. Iya, negara Cibubur. Oke, siap. Kan di sini kan berhubung penghujung tahun ya, Mas ya. Penggantian tahun dari tahun 2023 pengen ganti ke tahun 2024 kan ya, ganti baju gitu kan ya. Nah, solusi kita itu di penghujung tahun kira ini sebagai anak muda, kalau menurut Mas Salim ini, kita tuh harus ngapain nih, Masnya? Oke, sebelumnya teman-teman sekalian saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidah al-islamiyah asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata masdaran li ahkamihi wa miqyasan li amali. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, disclaimer, saya merasa penting untuk memberitahu kepada teman-teman semua bahwa hadirnya antum semua di sini itu adalah tanda Allah sudah menginginkan kebaikan pada kita. Jadi tanda Allah sudah menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah yufaqihu fiddin. Dalilnya gimana? Allah pernah dikatakan bahwasanya idza aradallahu khairan. Jadi kalau Allah sudah pengen kebaikan pada hambanya, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan kepada hambanya itu pemahaman agama. Jadi kalau antum semua nih datang ke sini malam minggu, yang biasanya malam minggu kita nongkrong biasanya sama pacar dan sebagainya, tapi kita bela-belain datang ke acara Rimen ini, maka ini adalah satu bentuk bahwa Allah sudah ada keinginan baik untuk kita semua. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Mas Daka yang selaku host, juga teman-teman semua yang udah mau hadir di sini. Berbicara tentang akhir tahun teman-teman sekalian, maka biasanya di dalam akhir tahun ini kita bakal ngeliat pamflet-pamflet itu tentang refleksi akhir tahun, berkaca kepada diri, atau bahasa Islamnya itu muhasabah. Nah, di dalam Islam teman-teman sekalian, seorang muslim itu senantiasa kemudian dituntut untuk kemudian mengintrospeksi daripada apa-apa yang telah lalu. Bagaimana Allah kemudian menyampaikan di dalam Al-Quran? Allah menyampaikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah seorang muslim itu kemudian melihat nafsun dirinya sendiri, maqad damat, apa-apa yang telah lampau. Kita sudah melalui dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai kemudian Desember. Kita disuruh untuk kemudian menimbang-menimbang, untuk senantiasa kemudian melihat apa sih yang kemudian telah kita lampaui.
Apa amal-amal mana yang kemudian kita telah lakukan, dan dosa-dosa mana yang masih saja kemudian kita lakukan juga. Nah, itu adalah sesuatu yang kemudian perintah yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kemudian mengintrospeksi. Jadi seorang muslim itu, teman-teman sekalian, senantiasa mengintrospeksi apa-apa yang kemudian ada pada dirinya. Dan ini dalam bahasa Islamnya dengan muhasabah. Jadi muhasabah itu artinya introspeksi. Kenapa kemudian kita penting introspeksi? Karena teman-teman sekalian, kalau kita senantiasa kemudian melihat keburukan hanya ada pada orang lain, tanpa kemudian melihat keburukan ada pada diri kita, maka niscaya teman-teman sekalian, antum akan senantiasa kemudian hatinya itu nggak bersih. Kalau antum melihat orang misalnya wah ini teman gue gini, tapi nggak pernah berkaca kepada dirinya, nggak pernah kemudian mau untuk kemudian menilai pada dirinya, nggak mau ngaca, nggak mau ngeliat dosa dirinya. Apa sih? Apakah kemudian diri kita telah sempurna? Apakah kemudian ada dosa yang kemudian masih kita lakukan? Apa kalau lu yakin amal kita itu kemudian semuanya itu diterima? Lu yakin tadi subuh antum itu kemudian udah sempurna, Allah kemudian terima? Maka inilah yang kemudian kita harus lakukan di penghujung tahun ini, Desember tanggal 30 malam minggu ini, untuk mengintrospeksi. Jadi kita bareng-bareng di sini, hadirnya kita semua di sini untuk sama-sama bermuhasabah diri. Makanya kenapa kalau antum sering ikut sholat Jumat gini? Ikut ya semuanya ya. Kalau sholat Jumat kan pernah dengar ya kalimat usikum wa nafsi. Jadi Pak Khotib itu mengatakan usikum, aku mewasiatkan kepada kalian wa nafsi, dan diri aku. Jadi saya ngomong di depan ini bukan buat teman-teman aja, tapi juga buat diri saya. Untuk untuk kemudian reminder buat diri sendiri. Apa yang saya sampaikan ini juga buat diri saya. Jadi bukan cuma buat kalian semua. Nah, maka teman-teman sekalian, berbicara tentang akhir tahun, maka kita tadi berbicara tentang introspeksi atau bermuhasabah. Dan di dalam di dalam hadis Nabi pernah menyampaikan kepada kita bahwasanya mangkana yaumuhu khairan min amsi. Kata Nabi gini, barang siapa orang-orang yang kemudian yaumuhu khairan min amsi, hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin, fawarabihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dilanjutkan oleh Nabi, wa mangkana yaumuhu misla amsi, dan barang siapa yang kemudian hari-harinya sama aja, nggak ada bedanya, kemarin gue begini, sekarang begini, nggak ada bedanya, fahuwa maghbunun, maka dia orang-orang yang termasuk orang-orang yang tertipu. Tapi Nabi juga ngelanjutin lagi nih, nggak sampai situ aja. Nabi ngomong apa? Nabi bilang gini, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi, lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi hari-hari kita Desember ini ternyata lebih buruk daripada November, Oktober, dan sebelum-sebelumnya sampai Januari. Maka Nabi bilang apa orang-orang yang begini? Orang-orang yang kemudian hari-harinya lebih buruk, hari sekarang lebih buruk daripada hari kemarin. Allah bilang mal'unun, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terlaknat. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Yang namanya laknat dalam mustalahat Islam itu, yang namanya laknat itu adalah teman-teman bu'du minar rahmah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian pernah dengar wah lu terlaknat itu artinya adalah jauh daripada rahmat Allah. Antum nggak dikasih kemudian rahmat Allah. Nah, itu dinamakan dengan laknat. Nah, maka berbicara tentang akhir tahun, tugas kita adalah mengintrospeksi. Banyak dari kita yang kemudian kurang. Amal-amal ibadah kita itu belum tentu kemudian diterima. Sehingga teman-teman sekalian pernah dengar gini, bahwasanya masuknya kita ke surga itu bukan karena amal ibadah kita. Bahwa masuknya kita ke surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum jangan bersandar kepada amal antum. Antum jangan ngerasa bahwasanya wah gue udah sholat nih, gue udah sholat 5 waktu. Kemudian berpikiran, wah kalau gue udah sholat 5 waktu gue bakal masuk surga. Enggak. Bahwasanya amal ibadah kita itu bukan sebab kita masuk dalam surga. Tapi sebab kita masuk surga tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Coba bayangin teman-teman sekalian. Kalau antum semua ini berpikiran bahwasanya andaikan Allah nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, kita meminta keadilan Allah, Allah membalas kita seadil-adilnya, maka teman-teman sekalian antum bakal bahaya sekali. Kalau antum pengen hitungannya 0-0, pengen fair-fairan sama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap. Kenapa? Karena amal ibadah kita belum tentu kemudian diterima. Dan dosa kita bisa jadi lebih banyak daripada pahala kita. Dan teman-teman, dan Allah bilangnya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi masuknya kita kepada surga itu bukan karena amal. Jadi Allah itu nggak butuh amal antum. Yang dibutuhkan amal itu adalah kita sendiri. Jadi kita membutuhkan amal untuk apa? Untuk mendekatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah teman-teman sekalian, bahwa sholat kita, puasa kita,
zakat kita, semuanya itu adalah untuk sebab daripada rahmat Allah dekat kepada kita. Dan dengan rahmat itulah kita kemudian masuk surga. Sehingga teman-teman sekalian, catat baik-baik bahwa yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat atau kasih sayang Allah. Bukan karena amal ibadah kita. Karena surga itu teman-teman sekalian bukan sesuatu yang gampang. Harus ada kemudian hal-hal yang kemudian dilakukan. Makanya di dalam Al-Quran kan Allah nyebutkan am hasibatum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah lu GR? Allah ngomong gitu. Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah lu GR? Lu bakal masuk surga. Jannah itu surga artinya. An tadkhulul jannah. Dilanjutkan di dalam ayat itu Allah bilang apa? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan belum, kata Allah, belum menimpa kalian semua masalul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang yang sebelum kita. Gimana orang-orang sebelum kita? Kata Allah, masat humul ba'sa iwad darra iwadzalzilu. Mereka itu kemudian ditimpakan ba'sa, darra iwadzalzilu, kesengsaraan, goncangan. Jadi jangan pikir kita itu dibiarkan ketika ngomong asyhadu alla, jangan mikir kita kalau sudah masuk Islam bakal enak aja, enggak. Bahwa di dalam Islam itu kita akan menemukan kesukaran. Kita bakal kemudian menemukan kesulitan. Bukankah begitu? Bukan kemudian menjadi orang baik itu sesuatu yang sulit, betul apa enggak? Kira-kira jadi orang yang bener itu banyak cibirannya atau dikit? Banyak. Ada orang yang gosip atau enggak kira-kira jadi orang bener? Makanya kenapa di dalam hadis itu dianalogikan orang-orang yang bener itu adalah orang-orang penjara. Jadi umat muslim itu diibaratkan di dalam hadis Nabi itu seperti penjara di dalam dunia. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah tempat yang kemudian kesukaran bagi orang-orang muslim. Jadi kita jangan mengira kita tuh ayyutraku ayyaqulu amanna. Kita tuh jangan mengira kita bakal ditinggalkan saja. Ketika kita sudah mengatakan aku beriman, udah ditinggalin sama Allah, enggak. Allah bakal mengasih ujian demi ujian. Allah bakal mengasih cobaan demi cobaan. Jadi Allah tuh enggak yutraku, enggak kemudian meninggalkan kita ketika kita ngomong amanna, beriman. Jadi nggak cuma sampai beriman doang, nggak cuma sampai ke mulut kita, aku kemudian beriman kepada Allah. Tapi setelah kalimat kita asyhadu itu, ada kemudian cobaan-cobaan di situ. Jadi jangan pikir menjadi seorang muslim itu adalah sesuatu yang kemudian gampang-gampang banget, enggak. Apalagi kita hidup di zaman akhir tahun ini. Kita hidup di zaman umat akhir zaman, di mana di situ banyak kemudian fitnah-fitnah. Banyak kemudian hal-hal yang buruk yang kemudian terjadi, teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu, Mas Zaka. Jadi intinya adalah di akhir tahun ini adalah ajang bagi kita untuk refleksi diri dan juga muhasabah kepada diri atas amal-amal kita dan juga atas kemudian keburukan-keburukan kita semua. Gitu. Oke, jadi nanti berarti di ujung tahun ini kita ajang untuk refleksi dan muhasabah atas amal-amal perbuatan baik kita dan keburukan kita gitu ya, Mas Ahmad ya? Betul. Oke, siap. Nah, jadi ada yang kedua lagi nih, Man. Nah, setelah tadi diperjelaskan panjang lebar begitu kan ya, kira-kira apakah ada kesinambungan antara amal dunia sama amal akhirat? Kira-kira ada apa enggak, Mas Ahmad? Pertanyaan yang bagus, teman-teman kalian. Oke. Pertanyaannya tentang kesinambungan antara amal dunia dengan amal akhirat. Kira-kira amal dunia itu ada nggak kesinambungan dengan akhirat? Tentu ada. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah begini. Dan carilah wabtaghi fima ataqallah, dari anugerah Allah, daral akhirah, daripada kesenangan akhirat. Jadi Allah menyuruh kita untuk mencari akhirat. Tapi setelah Allah memerintahkan kita, jadi Allah nggak berhenti cuman lu nyari akhirat, nggak cuman begitu. Allah bilang apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Dan jangan lupa juga bagian lu di dalam dunia nih. Jadi fair, dunia 50%, akhirat juga 50%. Jangan kita kemudian sibuk cuman agama-agama doang, tapi kita juga harus kemudian bekerja. Makanya sangat aneh sekali ada orang yang kemudian mengatakan, wow, hidup gua ini buat agama banget, hidup gua buat dakwah banget. Tapi ketika dia ngomong begitu, justru dia kemudian meninggalkan daripada keluarganya misalnya. Dia meninggalkan daripada pekerjaan. Dia nggak mau kemudian mencari daripada anugerah Allah. Nggak mau kemudian mencari dari pekerjaan-pekerjaan. Dia kemudian tawakal. Istilah kata, gua udah dijamin rezeki sama Allah, tapi dia nggak mau kemudian mencari daripada rezeki. Dia nggak memahami namanya kaidah kausalitas, hukum sebab akibat. Jadi teman-teman sekalian,
kesinambungan antara dunia dan akhirat itu sangat erat sekali. Makanya Allah tadi ketika di dalam Al-Quran kan menyampaikan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan di dalam tafsirnya teman-teman sekalian, di dalam kitab tafsir Muyassar itu disebutkan bahwasanya wal tamis fima ataqallahu minal amwal. Kata para ulama begini, wal tamis, dan carilah fima ataqallahu, dari apa-apa yang Allah telah beri, minal amwal, dari harta. Apa? Untuk bila amali fit dunia, untuk kemudian kita beramal di dalam dunia. Terus dilanjutkan bahwasanya kita jangan cuma mencari akhirat doang, tapi kita juga harus mencari dunia. Makanya kenapa para ulama tafsir itu menyampaikan di dalam tafsirnya bahwasanya wala tatruk hazzoka minat dunia, dan kamu juga jangan meninggalkan bagianmu dalam dunia ini. Jangan ninggalin komisi lu di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kata ulama juga bahwasanya untuk menikmati daripada dunia ini adalah dengan cara biantat tatamat ta'a fil halali duna israf. Kata para ulama, untuk melakukan atau untuk kemudian memanfaatkan harta yang kita dapetin dari pekerjaan adalah dengan cara biantat tamat ta'a fil halal. Kita kemudian bersenang-senang kepada hal-hal yang kemudian Allah halalkan duna israf, tanpa kemudian berlebihan. Misalnya gini teman-teman sekalian kerja misalnya tanggal 25 dapat gaji. Habis dapat gaji, teman-teman sekalian pergi ke kafe ngobrol-ngobrol, pergi ke kafe nongkrong. Itu adalah kemudian menikmati daripada hazon, daripada kemudian bagian kita di dalam dunia. Jadi apa yang kemudian kita peroleh daripada dunia itu adalah kemudian kata para ulama fala tatruk, kita nggak boleh ninggalin. Dan di dalam Al-Quran juga wala tansa nasibaka minat dunia, kamu juga nggak boleh kemudian meninggalkan bagian kita, komisi kita yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Jadi balance antara akhirat ada dan juga antara dunia. Makanya kenapa Allah menyandikan dua ayat itu, menjandikan dalam satu ayat antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Jadi gitu teman-teman sekalian. Kita disuruh nyari akhirat, di waktu yang sama kita juga disuruh nyari dunia. Sekian. Tadi kan udah jelasin antara kesinambungan dunia, amal dunia sama akhirat kan ya. Nah, kalau misalkan itu, di mana letak peran anak muda dalam dakwah Islam? Nah, bagaimana cara anak muda ini untuk mendakwahkan Islam, untuk menyebarkan Islam? Contoh, dia pengen mendakwakan bahwa Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin kan ya. Agamanya itu yang sangat benar-benar istimewa, yang bahagia. Nah, dia tuh pengen membagi dakwah Islam ini atau membagi Islam ini kepada teman-temannya. Nah, kita sebagai anak muda, peran kita untuk dakwah Islam ini apa, Mas Ahmad? Nah, teman-teman berbicara tentang anak muda, teman-teman sekalian, maka kita berbicara tentang peradaban. Berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang perubahan. Berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang sesuatu yang besar. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Coba antum pernah baca di dalam surat Al-Kahfi, Allah kemudian menyebut kalimat pemuda dengan dalil innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah bilang di dalam Al-Qur'an sampai Allah nyebut kalimat fityatun. Mereka itu adalah anak muda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah, enggak cukup beriman doang. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan Allah limpahkan daripadanya petunjuk. Idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Coba bayangin. Ada sebuah kisah. Kisah ini bukan kisah orang tua. Kisah ini adalah kisah para pemuda-pemuda yang kita kenal dengan pemuda Ashabul Kahfi. Dia hidup di zaman ketika kemudian zaman itu adalah zaman kerajaan yang sangat bengis. Coba bayangkan, ada 7 pemuda. Dia menghadap suatu kerajaan yang sifatnya itu diktator, atau bahasa kita kasar banget lah. Dia kemudian beriman kepada Allah, amanu bi rabbihim. Karena dia beriman kepada Allah, anak-anak muda ini Allah apa? Wazidnahum huda, dan Allah limpahkan daripadanya petunjuk. Dan nggak sampai situ doang, anak muda itu nggak cuma beriman doang, tapi juga harus kemudian berdakwah. Dan ini dicontohkan oleh pemuda Ashabul Kahfi. Lantas kemudian pemuda Ashabul Kahfi itu berdiri di hadapan para raja-raja. Bayangin, antum berdiri di hadapan penguasa, di hadapan langsung face to face nih, face to face antara lu sama raja. Dan di mana raja ini galak banget. Ketika kemudian face to face, apa yang disampaikan? Dia malah berdakwah, menyampaikan kemudian Islam, menyampaikan kemudian tauhid. Idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Coba bayangin. Allah menyebut khusus kalimat pemuda, innahum fityatun. Allah menyebut khusus kalimat pemuda, fityatun. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah.
Dan si Ashabul Kahfi ini tadi ketika kemudian dia berdakwah kepada para raja-raja diktator itu, lantas kemudian walau kisah akhirnya dikejar-kejar sampai kemudian bersembunyi di goa. Dan ketika kemudian bersembunyi di goa, teman-teman sekalian, Allah kemudian menyelamatkan daripada bala tentara. Nah, yang saya pengen highlight di sini adalah, coba bayangin teman-teman sekalian, ada sebuah kalimat yang penting banget untuk kita kemudian titik beratkan, bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebut kalimat anjing. Allah menyebut kalimat anjing di dalam surat Al-Kahfi. Wa qalbuhum basitun zira'i bil wasit, dan anjing-anjing mereka kemudian basitun. Basitin itu berselonjor. Coba bayangin. Ana nggak pengen menyamakan teman-teman semua dengan anjing, enggak. Gua nggak pengen nyamain teman-teman semua dengan anjing, bukan. Tapi coba bayangkan, Allah nyebut kalimat anjing di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena anjing di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi itu mempunyai peran besar, mempunyai sesuatu keistimewaan. Gara-gara apa dia disebut di dalam Al-Quran? Kenapa kalau Allah mau kemudian menyebut kalimat anjing di dalam Al-Quran? Karena teman-teman sekalian, tidak lain dan tidak bukan hanya karena nemeni orang-orang yang kemudian berdakwah. Bayangin, anjing saja, makhluk yang paling najis saja, dia disebut di dalam Al-Quran. Bayangin, mendapatkan kemuliaan. Bahkan di dalam suatu perkataan ulama, ada yang bilang kemudian anjing itu masuk surga. Gara-gara apa? Cuman nemenin orang-orang yang berdakwah. Bayangkan, cuman selonjoran dong tugas dia, tapi dia mendapatkan kemudian kemuliaan. Jadi saya pengen menyampaikan bahwasanya anjing aja yang paling parah aja bisa dapat kemuliaan, jangankan kita, anak muda. Anak muda itu adalah sesuatu potensi paling besar. Makanya kenapa kata siapa, Bung Tomo siapa, yang beri aku 10 pemuda maka niscaya aku akan Soekarno ya. Soekarno kemudian beri aku 10 pemuda maka aku akan niscaya bahkan menaklukkan dunia. Nah, ini adalah tentang anak-anak muda. Dan berbicara tentang anak muda, teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang sangat epik, bukan skin epic ya. Ada kisah yang sangat epik. Ini terjadi di tahun 1453. Ada seorang pemuda, umurnya 23 tahun, dia menaklukkan sesuatu bisyarah Rasulullah SAW. Jadi Nabi pernah ngomong begini, la tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha. Kata Nabi gini, bakal takluk sebuah kota namanya kota Konstantinopel. Falani mal amiru amiruha, kata Nabi, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin itu. Walani mal jais dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Jadi Nabi menjanjikan bakal takluk sebuah kota. Ini kota dijulukin adalah kota yang paling keren dalam sisi defense. Jadi antum bisa cek nanti di dalam Google itu ada sebuah kota namanya Konstantinopel. Itu kota itu dilapisi benteng banyak banget. Jadi kota itu kalau bahasanya itu sesuatu yang paling susah lah bakal ditaklukkan. Bayangkan, itu udah dicoba ditaklukkan berkali-kali tapi nggak pernah berhasil. Ditaklukkan sama orang tua, ditaklukkan sama sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, nggak pernah berhasil kota Konstantinopel. Tapi ternyata Allah kemudian memberhasilkan, mensukseskan penaklukan Konstantinopel bukan di tangan para orang-orang tua. Tapi ternyata penaklukan Konstantinopel itu datang daripada anak muda umurnya 23 tahun, bayangkan. Umur 23 tahun sudah menaklukkan sebuah kota yang paling susah di sepanjang peradaban dunia. Bayangin, ini adalah kisah tentang anak-anak muda. Coba kita belajar daripada sirah Nabi. Dulu Nabi ketika pertama-tama awal-awal dakwah, itu yang menerima itu bukan orang tua. Jadi teman-teman sekalian, yang menerima dakwah Nabi itu, yang kemudian respect dengan dakwah Nabi itu bukan orang-orang tua. Tapi ternyata yang paling banyak menerima dakwah Nabi adalah anak-anak muda, teman-teman sekalian. Jadi yang saham terbesar kemajuan umat Islam itu ada di tangan anak-anak muda. Maka kalau ditanya sama Bang Zakas, peran apa pemuda dalam kebangkitan Islam, sangat berperan. Bahkan bisa dibilang kita adalah garda terdepan di dalam peradaban Islam. Makanya kenapa ketika tadi di dalam tafsir juga ada kemudian tafsir menyebutkan bahwasanya anak-anak muda itu li'annahum aqbalu lil haqqi minasyuyukh. Kenapa kok anak-anak muda itu banyak menerima dakwah Nabi? Karena anak-anak muda itu mempunyai sifat akbal. Akbalul lil haqqi, lebih gampang menerima, kata para ulama tafsir. Ya, karena anak muda itu mempunyai mindset yang kemudian kebuka. Orang-orang itu open mind, mau kemudian membuka otaknya, enggak kolot. Makanya di zaman Nabi itu orang tua itu banyak yang kemudian enggak, banyak kemudian mendustakan daripada Nabi. Ada yang bilang Nabi itu kemudian pendusta.
Ada yang kemudian bilang Nabi itu dukun dan sebagainya. Tapi anak-anak muda itu malah kemudian membersamai dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi saya nggak merasa hiperbola ketika kemudian mengatakan bahwasanya Islam itu dimajukan, saham terbesarnya tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak muda. Makanya kenapa di dalam tafsir itu ulama juga menyebutkan walidzalika, kata para ulama, walidzalika kana aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulihi sababan. Kata para ulama tafsir, oleh karena itu yang paling banyak aksarul mustajibin, yang paling banyak menerima daripada dakwah Nabi itu syababan, adalah anak-anak muda. Coba bayangkan, anak-anak muda senantiasa dinotis, anak-anak muda senantiasa di highlight di dalam Al-Quran, di dalam kemudian tafsir-tafsir. Ini adalah peran pemuda dalam kemudian kebangkitan Islam. Jadi anak-anak muda itu mempunyai peran yang sangat besar, anak-anak muda mempunyai potensi sangat besar dalam suatu perubahan, dan itu dibuktikan dalam sejarah. Sekian. Berarti peran kita sebagai anak muda itu sangat besar banget ya Bang Ahmad ya? Betul. Berarti peran kita untuk cara memulai dakwah ini kita harus berpikir secara krisis. Betul, secara krisis. Oke teman-teman sekalian, berhubung pertanyaan dari saya ini sudah habis ditujukan kepada narasumber kita, Ustadz muda Ustadz Ahmad ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya kepada Bang Ahmad tentang permasalahan kalian, mungkin nanti bisa kita selesaikan bareng-bareng di sini. Atau permasalahan lain pun tidak apa-apa, nggak apa-apa, tidak masalah sebetulnya. Ada kira-kira anak muda di sini yang bertanya? Kita ambil 1 sampai 3 orang kalau bisa. Ada? Ada yang ingin bertanya? Ayo. Itu Haji Bagus mau nanya kayaknya. Oh, Haji Bagus mau nanya. Kenapa lo strike mulu? Yo. Oke, Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa Bang Ahmad sudah menjelaskan yang cukup realita banget sih sama kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang resahnya gitu-gitu aja. Ini gitu-gitu aja ya. Insyaallah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Bang Ahmad kalau kita tuh sudah dikasih kesempatan 50% untuk mengejar akhirat dan 50% untuk dunianya ya. Nah, kalau misalkan kita ketemu ya, kita kan berusaha untuk ya punya mindset tersendiri gitu dalam menjalani kehidupan kita. Nah, tapi di sisi lain ada orang yang berpendapat bahwa ya udah, gua kerja juga sebagian dari ibadah gua gitu. Akhirnya orang-orang yang berpendapat seperti itu akhirnya tidak memprioritaskan untuk menuntut ilmu tuh, jadinya yaudah ini jadi ibadah sekaligus kerja gitu. Nah seumur hidupnya ibadah kerja aja gitu, tapi nggak ada menuntut ilmunya gitu. Nah ada orang yang seperti itu, mungkin bisa kasih sarannya gitu Bang Ahmad. Makasih. Yang pengen bertanya lagi dipersiapkan, oke? Silakan Ahmad. Oke, pertanyaan yang bagus dari Mas siapa? Hendra. Mas Hendra. Gimana kalau ada kasusnya orang bilangnya kerja itu adalah ibadah? Betul, memang betul, kerja itu adalah bagian daripada ibadah. Dan dia hanya berpatok kepada kemudian kerja doang, tanpa kemudian menuntut ilmu. Ini adalah sebuah namanya logika falasi atau kecacatan dalam berlogika. Kenapa teman-teman sekalian? Yang namanya ibadah itu butuh ilmu. Makanya kenapa di dalam ulama itu pernah mengatakan bahwasanya dan sebaik-baik ilmu atau sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal atau ilmu ibadah atau ilmu fikih. Jadi teman-teman sekalian, tadi kan orangnya bilang begini, gua itu kerja itu adalah ibadah. Jadi gua itu sibuk kerja aja tanpa kemudian menuntut ilmu. Ini adalah sesuatu cacat logika. Kenapa begitu? Karena yang namanya ibadah itu butuh ilmu. Dan ilmu itu didatengin, bukan datang sendiri, bukan ilmu laduni. Jadi jangan mikir kayak Bang Haji Bagus ini tidur dapat ilmu, mikirnya begitu. Nggak mungkin. Yang ada tanpa konslet. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berpatok kepada kerjaan doang, setiap hari kerja tanpa kemudian menuntut ilmu, artinya bisa jadi ibadah-ibadah kita itu kemudian belum diterima. Coba bayangkan, saya masuk pesantren 6 tahun, setahun pengabdian. Di sana saya belajar kemudian tentang
fikih sholat. Ternyata di dalam fikih sholat ilmunya luas banget. Gimana hukum-hukumnya? Bagaimana kemudian bacaan-bacaan yang wajib? Dan semua itu kan butuh tolabul ilmi, butuh kemudian kita menuntut ilmu. Dan juga dinotiskan oleh Nabi kan di dalam hadisnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki dan juga muslim perempuan. Jadi jangan mikir yang cewek itu nggak menuntut ilmu. Antum cewek laki. Laki lah. Oh, gitu. Nah jadi laki dan cewek itu ditempatkan di dalam hadis Nabi itu mempunyai khitab atau seruan untuk kemudian menuntut ilmu. Sehingga kalau tadi berlogikanya analoginya gua kerja itu ibadah sehingga gua nggak perlu menuntut ilmu, itu adalah sesuatu yang salah. Karena ibadah itu butuh ilmu. Dan ilmu itu didatengin bukan datang sendiri. Sehingga berangkat daripada hadis tadi itu, maka kita harus mempunyai kesadaran untuk senantiasa menuntut ilmu. Banyak kok ilmu-ilmu yang belum kita lakukan. Saya itu semenjak masuk pesantren, itu malah merasa makin bodoh. Kenapa? Karena ternyata ilmu itu luas banget. Ada kemudian perbedaan-perbedaan. Kita sholat di masjid NU, sholatnya baca kunut. Kita sholat di masjid Muhammadiyah, bacanya tanpa kunut. Ada orang yang sholatnya tangannya kalau tahiyatul begini-begini. Ada yang kemudian sholatnya tanpa begini-begini. Nah begitu-begitu itu semua butuh ilmu teman-teman sekalian. Sehingga ketika kita menghadapi kemudian realita atau perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin, kita bisa fair. Kenapa? Karena luasnya ilmu kita. Jadi kadang orang pernah gak dapetin orang yang orang itu modelnya keras banget. Lu salah sedikit atau lu berbeda sedikit dia keras banget. Wah lu bukan umat muslim. Wah lu kafir. Lu murtad gitu sebenarnya. Dan ini adalah daripada keminiman ilmu. Kenapa? Karena ternyata teman-teman sekalian, di dalam setiap perbedaan yang tadi saya sebut, ada yang sholat tanpa kunut, ada yang sholat kunut, itu udah semuanya di-ACC oleh Nabi. Jadi semuanya itu diterima oleh Nabi. Jadi perbedaan-perbedaan itu sifatnya adalah rahmat. Suatu kemudian warna di dalam kaum muslimin. Maka teman-teman sekalian, jadi ibadah itu, Mas Hendra, jadi ibadah itu perlu untuk dipelajari. Banyak banget yang harus dipelajari. Ada kemudian misalnya puasa nih, di dalam fikih saum, saya kan belajar fikih saum, besok ulangan nih, lagi UAS. Di dalam fikih saum gimana hukumnya suntik pantat, itu ada di dalam pembahasan. Enggak beneran. Bagaimana, mohon maaf ya, sampai hal kecil aja, ulama itu membahas. Misalnya nih, gimana hukumnya kalau kita naik motor lagi puasa, kemasukan debu, itu ada di dalam kitab fikih para ulama. Gimana hukumnya kalau puasa kita congek kita masuk ke dalam kuping lagi, itu ada pembahasannya. Itu bahwasanya yang demikian itu membatalkan. Jadi ilmu itu sangat luas, sehingga ibadah itu butuh ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka niscaya ibadah kita tidak diterima. Kalau ibadah kita tidak diterima, maka kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita nggak dapat rahmat Allah, maka kita tidak mendapatkan surga. Karena tadi teman-teman sekalian, ulama itu pernah menyampaikan bahwasanya masuknya kita ke surga Allah itu bukan karena amal kita, bukan. Amal kita itu kecil. Tapi masuknya kita ke surga Allah karena tadi apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala didekatkan dengan amal ibadah. Jadi gitu teman-teman sekalian. Cukup Mas Hendra? Oke. Tadi kan pertanyaannya tentang ilmu ya. Bahwasanya kalau misalkan kita kerja itu kan termasuk dari hal ibadah kan ya. Berarti kalau misalkan kita nggak kerja itu kita nggak ibadah, nggak gitu juga kan. Nah jadi pertanyaannya gini nih, kalau misalkan kerja kita ini kan termasuk ibadah, tapi kalau misalkan kerja itu kan kerja tertentu juga. Kalau misalkan kerjanya jadi tukang bandar slot itu kan ibadah bukan? Bukan kan ya? Nah jadi Kalau kerjanya di mimpi, itu Haji Bagus. Bukan kita. Haji Bagus. Sebelum ada pertanyaan lagi kan tadi kan kata Mas Ahmad lagi UAS nih ya. Kita doain semoga Mas Ahmad mendapatkan nilai ujian yang memuaskan. Amin. Doa dong. Kita kompak dulu dong, sportif dulu dong. Nah, setelah Mas Hendra, kira-kira ada lagi nggak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Mas Ahmad? Kan kita sama-sama anak muda nih, siapa tahu kita kan relate gitu dengan jawabannya Mas Ahmad. Ada nggak kira-kira? Dari sekian banyaknya calon-calon ahli kubur ini, calon-calon ahli kubur, misal calon-calon masuk surga gitu kan, tambang-tambang itu insya Allah masuk ke dalam surganya Canda ya Allah kan. Ada nggak yang ingin bertanya? Dari sekian banyaknya mahasiswa,
Ada nggak yang bertanya kira-kira? Ada? Curhat nggak apa-apa, Bang Haji bagus. Ya curhat nggak apa-apa. Antum mau adu nasib ke depan juga nggak apa-apa. Kita adu sini sama kita. Ada kira-kira? Angkat tangan. Nggak apa-apa, nggak usah malu, anak muda itu sebenarnya. Iya, nggak usah malu. Kita santai ya nggak? Sambil ngopi nggak apa. Tutor immortal juga bisa ditanyakan. Ada? Oke, ada tuh. Widih, ganteng banget, masya Allah. Subhanallah. Apa kan antum? Kalau misalnya Belum. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang, panggil aja Gilang, Noah Jordi. Saya mau nanya, kalau misalnya janji diingkarin tuh dosa nggak sih? Oke, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang bagus sama sekalian. Kalau janji diingkari kira-kira dosa nggak? Tergantung. Kalau janjinya Aji bagus itu dosa. Soalnya dia ngumbar janji kepada perempuan enggak. Jadi gini teman-teman. Tergantung janji kita. Ajar. Jadi kalau janji kita misalnya gini, kita berjanji kepada perempuan yang belum halal. Wah, gue bakal nikahin lu, gue bakal gini-gini sebagainya. Nah, ini janji-janji yang sifatnya salah. Kenapa? Karena janji sebelum halal. Janji sebelum ada komitmen. Janji sebelum ada kemudian misakon glorizo. Sebelum ada kemudian perjanjian atau kemudian perjanjian yang berat. Jadi teman-teman sekalian tergantung janjinya di mana dulu. Kalau janjinya di di dalam hal-hal kebaikan maka tentu dosa. Tapi kalau janjinya daripada hal-hal yang keharaman maka itu malah berpahala. Misalnya gini, gue janji besok gue bakal main slot, nah itu salah. Nah itu kalau antum mengingkari malah lebih bagus. Gue janji besok bakal ngajak pacar gue mantan baru ke Bandung. Nah itu adalah sesuatu yang janji yang harus diingkari. Janji-janji begini adalah sesuatu yang sifatnya berpahala bila mana kita meninggalkan. Tapi kalau kita berjanji pada hal-hal kebaikan, misalnya ngomong gini, besok gue janji bakal ikut remen lagi nih. Bulan depan Januari gue bakal ikut remen bawa teman gue 15. Tapi ternyata besok cuman bawa 20 cuman bawa 10 misalnya. Nah, itu bisa dosa. Karena dia membuat kalimat yang sifatnya janji. Dan janji itu orang-orang yang ingkar janji itu adalah salah satu alamat munafikin. Jadi kata para ulama min alamatil munafikin, tanda-tanda orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang kemudian ingkar janji. Dia berkata A tapi ternyata berkata B. Dia berkata A tapi ternyata yang ada adalah D. Nah, itu adalah salah satu sifat-sifat daripada orang-orang yang munafik. Sekian. Oke, sudah terjawab. Tadi Mas Gilang. Sudah? Oke. Ada lagi yang ketiga? Yang ketiga ada lagi. Pasti kalian semua itu pasti mempunyai namanya masalah. Nah, bahkan ada juga yang bingung cara menyelesaikan masalah tersebut. Siapa tahu antum curahkan masalah antum di sini yang bersifat agama yang sebetulnya bisa diselesaikan tanpa Mas Ahmad. Ada? Atau mau curhat panjang lebar pun nggak apa-apa. Oke. Semuanya harus nanya satu-satu ya. Kayak subuh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, Bang. Ya, boleh. Kenalin dong. Biar sayang. Nama saya Adli, kelas 12. Jadi saya tuh ingin bertanya tentang kondisi dunia saat ini. Berat. Jadi namanya setiap dunia ini berganti tahun selalu ada yang namanya momen yang relevan dengan perubahan dunia tersebut. Berkaitan dengan keadaan dunia sekarang, dengan momen dunia sekarang, banyak yang kayak tren-tren di TikTok seperti pacaran gitu, terus dia tuh lebih bangga memamerkan perbuatan dosanya kepada publik, mempublikasikan.
dia tuh bangga dengan perbuatan tersebut. Lantas ketika perbuatan tersebut diketahui banyak orang, orang-orang mengetahui kegiatannya itu, jadi semakin naik ininya, apa namanya, popularitasnya semakin naik. Jadi yang saya tanyakan, misalnya kita mengikuti tren-tren dunia sekarang, misalnya ada baik-baiknya, tapi baik-baiknya ini lebih menyorot, lebih dekat kepada keburukan. Maksudnya kita tuh berbuat baik kepada orang, tapi niatnya tuh ingin dilihat orang biar semakin naik ini kita gitu. Followernya pengen naik. Pertanyaan saya, wajibkah kita, haruskah kita untuk mengikuti tren-tren Wajib. seperti sekarang? Bukan wajib. Tidak. Gitu. Oke. Gitu aja. Oke, pertanyaan yang bagus banget teman-teman. Saya nggak nyangka bakal ada yang bertanya begini. Artinya dia kalau kan pertanyaan itu kan muncul daripada pikiran ya. Jadi dia memikirkan suatu dunia. Gimana saat ini itu banyak kemudian orang itu mengiklankan atau orang terang-terangan di dalam maksiat. Ada sebuah kisah bagus teman sekalian. Imam Asyadzili itu pernah mengatakan begini. Al-i'lan afdhalu minasirri. Terang-terangan di dalam ketaatan itu afdhalu minasirri, lebih baik daripada tertutup. Jadi zaman sekarang ada ulama berfatwa bahwasanya al-i'lan afdhalu minasirri. Kenapa kok begitu? Muncul kan pertanyaan di otak kita. Kenapa kok ketaatan lebih bagus terang-terangan daripada tertutup? Kata para ulama, kata Imam Asyadzili menjawab, li'annahum a'lanu bima'asihim fa'linu bitawatikum. Kata para ulama, karena zaman sekarang teman-teman sekalian, orang itu udah nggak malu. Li'annahum a'lanu, karena mereka itu a'lan itu i'lan, mengiklankan atau menjiharkan, menjelaskan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dia pacaran dibikin template dari CapCut misalnya, ya kan, bisa gitu kan? Habis bikin video, bikin CapCut dicapcut terus dibikin kayak orang yang betul jedak jeduk dan sebagainya sama pacarnya. Inilah orang-orang yang kemudian menampakkan daripada kemaksiatan. Oleh sebab itulah li'annahum a'lanu bimasyai'im fa'linu bitaatikum. Maka kata para ulama, maka kalian terang-teranglah dalam ketaatan. Coba bayangin, kita disuruh terang-terangan dalam ketaatan. Artinya gimana? Kita ikut remain malam ini. Kita selfie, gue lagi ikut kajian dong. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Untuk liyazhirahu 'alad dini kulli, untuk kemudian kita menziarkan ad-din agama kulli seluruhnya. Jadi ini adalah kita kayak dalam bahasa ininya kita ghuzul fikr, perang kemudian pemikiran. Karena mereka terang-terangan dalam kemaksiatan, maka kita juga terang-terangan dalam ketaatan. Itu adalah fatwa para ulama. Fa'linu bitaatikum, maka terang-terangan dalam kemudian ketaatan. Jadi catat baik-baik teman-teman sekalian, al-i'lan afdhalu minas sirri. Terang-terangan di dalam ketaatan itu lebih baik pada zaman sekarang minas sirri daripada kita tutup-tutup. Kita jadi baik sendiri jangan mau. Antum ikut remain sendirian jangan mau, ajak sekelas. Antum ikut remain tanpa kemudian share pamfletnya di sosmed jangan mau. Antum bikin kalau perlu sekarang bikin story. Gue lagi ikut kajian bersama host tren Bang Zakas. Terus bersama teman-teman hijrah gue gini-gini nggak apa-apa. Untuk kemudian kita menziharkan daripada ketaatan kita. Karena perubahan zaman itu menuntut kita untuk kemudian berubah perilaku. Dan selama perilaku itu masih dalam koridor syariat Islam. Jadi gitu. Maka teman-teman sekalian, kalau pertanyaannya wajibkah kita mengikuti tren-tren yang ada zaman sekarang, maka jawabannya belum tentu. Kalau tren-trennya adalah sesuatu yang kemudian Allah haramkan, maka hukumnya malah haram. Misalnya sekarang lagi trennya bikin recap 2023 yang dimana di dalamnya ada foto pacarnya, di dalamnya ada foto lagi ngedugem misalnya. Nah ini adalah tren-tren yang kemudian haram kita kemudian untuk mengikuti. Contoh lagi, besok adalah malam paling banyaknya maksiat terjadi, yang kita kenal dengan malam tahun baru. Pasti nanti ada ya, nanti kita kong kali kong. Habis ini coba dong tanya, ada yang nanya, Bang hukum tahun baru gimana? Jadi itu buat pertanyaan ketiga ya. Nah jadi saya jawab dulu tadi pertanyaan yang tadi. Intinya kan tadi kan bertanya, Mas ini bagaimana kita menghadapi daripada tren-tren yang ada. Maka cara menghadapinya adalah menjaganya ya. Cara menjaganya adalah kita membersamai orang-orang yang kemudian baik. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, ketaatan itu punya pola. Jadi ketaatan itu punya pola, kemaksiatan juga punya pola. Lah, pola daripada ketaatan itu adalah berjamaah. Makanya kenapa Nabi ngomong gini, fa'alaikum bijamaah. Maka atas kalian berjamaah. Kita semua ini adalah pendosa-pendosa. Saya,
Kalian semua adalah pendosa-pendosa yang tertawan oleh dosa. Maka cara untuk kemudian kita membalanskan iman kita, untuk kemudian menstabilkan iman kita adalah berjamaah. Kalau kita lagi kumpul di sini kan yang kita ingatkan adalah kemudian kebaikan-kebaikan. Kita datang ke sini kan artinya di saat yang sama kita meninggalkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan teman-teman sekalian, saya pengen meng-highlight satu perkataan ulama. Ini perkataannya keren banget teman-teman sekalian, bisa dibuat quotes hari ini. Jadi ulama pernah bilang begini. Bunyinya gini, catat baik-baik nih. Al-istilzat min mubbahat min kubuddin. Kata para ulama, menikmati hal-hal yang Allah mubahkan itu adalah pokok daripada agama. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Coba kita pernah kepikir gak di otak kita, kenapa sih kok anak muda itu banyak banget yang maksiat? Pernah kepikir gak? Sebenarnya faktor terbesar itu apa sih anak muda itu bermaksiat? Karena tidak lain, tidak bukan teman-teman sekalian. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan pada hal-hal yang taat. Dia malah mendapatkan kebaikan pada hal-hal yang kemudian Allah haramkan. Sehingga kata para ulama, al-istilzat min mubahat min kubuddin. Menikmati hal-hal yang Allah mubahkan itu adalah pokok dari agama. Jadi antum semua nih ke kafe, nongkrong, main game, itu adalah bagian daripada kebagusan, sesuatu yang kemudian baik. Kenapa? Karena kita kalau lagi ngobrol sama temen itu kan mubah ya hukumnya. Begadang itu mubah apa haram? Mubah kan, nongkrong sama teman mubah atau haram? Mubah. Nah, kita nongkrong itu adalah sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena di waktu yang sama kita meninggalkan zina. Ketika kita ngobrol, kita nongkrong, kita main jalan-jalan ke puncak, itu di waktu yang sama kita meninggalkan judi slot. Di waktu yang sama kita meninggalkan homer. Jadi ulama itu pengen menyampaikan kepada kita untuk menikmati hal-hal yang Allah bolehkan. Jadi jangan terlalu kaku lah di dalam agama. Enjoy aja. Jadi taat itu nggak sekaku yang temen pikirkan. Kita kajian ini bisa sambil ketawa-tawa, bisa sambil bully Mas Aji Bagus. Nggak. Jadi teman-teman sekalian, maksud saya begini, menikmati yang Allah bolehkan itu adalah sesuatu yang bagus. Jadi jangan sampai kita itu terlalu kaku dalam beragama. Kita juga ada hal-hal yang Allah mubahkan itu adalah sesuatu yang kemudian bisa kita manfaatkan di situ untuk kemudian mencari kebahagiaan. Jangan sampai kebahagiaan kita ditaruh kepada hal-hal yang kemudian Allah haramkan. Jadi gitu teman-teman sekalian. Oke, sudah terjawab tadi Mas siapa namanya? Mas siapa? Adli. Oh ya, Mas Adli. Nah, sekarang itu kan pengen tahun baru nih ya. Nah, kata Mas Samad, ada nggak di sini yang pengen nanya hukum tahun baru? Ada yang nanya nggak? Pertanyaan bayaran. Bayaran. Hukum tahun baru. Lumayan dapat aqua nih. Dapat Elena. Aku ada. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya nih. Widih, oke, takut tuh skor. Jangan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cawan, biasa dipanggil Cangkir. Buat yang heran nanti ngomong sama gue. Kenapa nama gue Cawan? Nah, jadi pertanyaan Anda itu gini. Tadi kan kalau orang kan udah makin banyak nih yang nyebarin maksiat gitu ya kan secara terang-terangan. Nah, kita kan juga harus nih ya kan nyebarin yang baik-baik juga gitu kan, biar nggak kalah sama yang maksiat gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh ada aja gitu, kita nyebarin yang baik nih, ya kan. Habis itu ada yang komenin gini, soalim lu bang, kalau ibadah mending Allah aja yang tahu gitu ya kan. Nah, itu gimana tuh caranya kita menanggapi orang yang kayak gitu bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang sangat relate kepada saya. Jadi saya juga mengalami cibiran-cibiran seperti itu. Jadi disclaimer teman-teman sekalian, saya juga selain aktif di kampus, saya juga aktif di sosmed. Saya sedikit banyak untuk kemudian sharing-sharing juga di dalam konten-konten saya. Ketika itu maka yang namanya omongan manusia itu adalah sesuatu yang
nggak terlepas dari manusia. Jangankan antum, jangankan Aji Bagus, ya kan? Jangankan kita teman-teman sekalian, sekelas Nabi aja itu kemudian nggak terlepas daripada omongan manusia. Jadi antum salah, antum jadi orang yang benar, atau antum jadi orang yang salah, itu sama-sama mendapatkan cibiran-cibiran. Maka pertanyaannya adalah, mau jadi orang benar dapat cibiran, atau mau jadi orang salah dapat cibiran? Gimana teman-teman sekalian? Mau jadi orang benar. Jadi omongan manusia itu adalah sesuatu yang kemudian nggak terlepas daripada lisan orang. Antum mau jadi baik, ada yang ngomongin. Antum mau jadi buruk, pasti ada juga yang ngomongin. Maka yang paling bagus pilihan kita adalah menjadi baik dan ada yang ngomongin. Dan cara menyikapi daripada omongan-omongan gitu, saya kan pengalaman ya. Pengalaman saya adalah, pertama teman-teman sekalian, orang itu ketika dicibir gara-gara berdakwah, gara-gara kemudian men-share misalnya, oh ada bagus nih video Setabul Somad, dia tiba-tiba bikin SW, ada yang bilang, wah tiba-tiba tobat, ngapa lu? Misalnya gitu. Wah lu soalin dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang kemudian wajar-wajar saya di dalam ranah dakwah. Kenapa teman-teman sekalian? Karena yang cara saya adalah caranya begini. Pertama-tama ketika antum mendapatkan cibiran seperti itu, antum jawab alhamdulillah. Kenapa jawab alhamdulillah? Karena artinya antum sudah ada di dalam ranah yang benar. Ada di jalan yang benar. Buktinya apa? Buktinya adalah setiap hari 17 kali dalam sehari kita membaca sebuah ayat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Rob, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata di dalam Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan-jalan yang lurus adalah jalan-jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita itu sebenarnya setiap hari itu minta susah. 17 kali dalam sehari kita minta susah. Loh kok begitu mas? Karena begini teman-teman sekalian. Coba buka di dalam kitab tafsir. Tafsirnya adalah, kita minta jalan yang lurus itu adalah jalan-jalan siapa? Di dalam kitab tafsir dikatakan jalan-jalan yang lurus adalah jalan-jalan para nabi, jalan-jalan para syuhada iwas solihin, jalan-jalan orang yang soleh. Coba kita baca sejarah, gimana jalan-jalan para nabi? Apakah gampang-gampang aja? Gampang atau sulit? Bayangin Nabi Musa dihadapkan pasukan yang banyak banget di depan laut, sulit apa enggak? Nabi Muhammad ditembongin batu, Nabi Muhammad kemudian dikatain, Nabi Muhammad kemudian pernah pengen dibunuh di dalam kasurnya, di dalam kemudian tidurnya, sulit semua. Dan ternyata kita setiap hari 17 kali dalam sehari kita minta susah. Ihdinas siratal mustaqim, duhai Rabb, tunjukilah kepada aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kata para ulama adalah jalan-jalan para nabi, jalan-jalan para rasul. Artinya kalau kita mendapatkan kesusahan di dalam ranah dakwah, di dalam ranah remind, di dalam ranah kemudian mengingatkan, itu adalah sesuatu doa yang ternyata Allah telah mengijabahi kepada kita. Ternyata sholat kita udah bener. Kenapa? Karena kita udah minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah jalan-jalan para syuhada, iwasolin, wan nabiyin, jalannya para nabi, rasul. Yang dimana jalannya para nabi dan rasul itu semua kesukaran, semuanya kesulitan. Jadi jangan harap kalau antum dakwah itu jalan itu adem aja itu nggak mungkin. Kalau adem aja artinya dakwah antum dakwah bayaran. Ada kemudian kepentingan di situ. Misalnya ada orang yang minta, coba dong cariin dalil dong supaya khamar itu halal. Coba dong cariin dalil dong supaya judi slot itu halal. Nah, itu adalah dakwah-dakwah yang salah, teman-teman. Jadi intinya adalah kalau kita mengalami cibiran-cibiran seperti itu, kembalikan niat kita kepada Allah. Kenapa? Kalau jadi gini teman-teman, antum berdakwah itu kalau sudah diniatkan kepada Allah, maka omongan manusia, baik pujian atau kemudian cibiran, itu udah nggak ada nilainya. Kenapa? Karena lu telah menghadapkan niat lu, dakwah itu untuk kemudian kepada Allah. Sehingga lu berpikir di dalam otak lu, misalnya aneh sekarang maju di depan. Ana berpikir dakwah gue buat Allah. Kalau diantara antum semua ada yang bilang sok suci lo, sok agamis lo, ya nggak peduli. Kenapa? Karena ini ada tuntutan Allah kepada gue untuk kemudian menyampaikan Islam kepada orang-orang yang seharusnya mendengar Islam. Jadi udah nggak ada hubungannya sama manusia. Karena dakwah ini udah buat Allah, bukan buat manusia. Tapi kalau dakwahnya atau niatnya itu berdakwah masih ada kemudian untuk manusia, maka dia ketika dicibir itu bakal down. Besoknya nggak mau lagi ngisi diri main. Kena mental. Iya, kena mental. Besoknya udah nggak mau lagi untuk ngepost di Instagram postingan para ulama, postingan para asatid. Kenapa? Karena dia masih masih ke distract oleh omongan manusia. Karena dakwahnya itu masih ada hubungan manusia.
Sehingga ketika kemudian ada yang mencibir itu, udahlah, gue males lah. Gue baru nge-share aja langsung di banned misalnya gitu. Langsung kemudian dicibir. Nah, itu adalah masih ada niatnya kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah, maka mental kita adalah lu nerima dakwah gue silakan, lu nggak nerima dakwah gue silakan. Yang Allah wajibkan atas gue adalah untuk kemudian menyampaikan saja. Maka jangan pernah berpikir gue dakwah bakal diterima. Jangan pernah berpikir gue dakwah itu bakal adem-ademnya, nggak, jangan begitu teman-teman sekalian. Karena dalam dakwah ini pasti kita bakal mengalami penolakan-penolakan, bakal mengalami kemudian cibiran-cibiran. Oke. Tadi Mas Ahmad awal-awal ngomongnya antum-antum, sekarang gue dulu kan ya. Kita santai aja. Mas Cangkir, udah kejawab tadi ya. Berarti kita itu ketika berdakwah itu harus diniatkan karena Allah. Dan ketika ada yang mencibirin kita, ada yang ngomongin tentang jelek itu, soal alim lu, gitu, soal baik lu, gitu kan, atau munafik lu, kita nggak usah dipedulin aja. Karena sedikit tambahan, ada perkataan para ulama itu mengatakan la salamatan min kalaminas. Tidak ada yang selamat dari perkataan manusia. Jadi mau antum baik sebaik apapun, itu antum pasti pernah yang namanya dihina. Betul nggak? Presiden aja, ada nggak yang hina? Ada. Atau pengemis, atau orang-orang yang rendahan, yang orang mukanya jelek, pernah nggak dihormatin? Pernah. Haji Bagus juga pernah. Haji Bagus juga pernah. Haji Bagus juga pernah. Jadi selagi kita melakukan dakwah, lagi apa yang kita lakukan itu diridhoi sama Allah, lanjutkan aja jalan terus. Karena kita ada di posisi yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim. Ada di posisi yang benar. Nah, cuman kan ini pertanyaan dari cowok nih, Bang ya. Nah, ini pengen nanya nih sekarang nih. Boleh. Bagaimana cara kita menanggapi? Contoh, ada seorang pemuda ini dia awalnya pacaran nih, Bang. Pacaran dia awalnya. Nah, ketika itu tiba-tiba dia putus. Nah, pas putus, yang kocaknya pas dia putus, tiba-tiba dia ngasih story dalam video ceramah tentang haramnya pacaran. Baru putus langsung haramnya pacaran. Ini antum ceritain diri antum apa siapa? Enggak lah, bukan. Beda. Tiba-tiba langsung ngepost gitu kan. Nah, banyak yang dapat, banyak dia ngomong orang-orang ke dia gitu kan. Allah, lu ngomong gitu doang, lu soalin lu gitu kan. Lu juga awal pacaran gitu kan. Nah, ketika beberapa bulan kemudian ternyata dapat lagi dia pacaran. Post lagi foto ceweknya, itu gimana itu Bang cara menanggapi kita? Apakah kita harus bilang, lu tuh konsisten apa enggak sih gitu kan? Lu tuh cuma main-main doang apa gimana sih? Gitu Bang, gimana Bang? Kira-kira. Sekaligus pertanyaan terakhir kan ya, bagaimana cara kita menanggapi atau menyikapi tentang tahun baru? Karena kan banyak banget tuh orang-orang yang ikutan tahun baru juga karena pasti ramai tuh yang ngerayain tuh. Nah, bagaimana cara menanggapi itu? Itu pertanyaan terakhir tuh. Nanti langsung kita ada tuh. Oke teman-teman sekalian, berbahas tentang orang yang tobat sambel teman-teman sekalian. Maka cara menghadapinya adalah terus untuk kemudian membersamai mereka. Antum itu kalau ngelihat suatu kesalahan jangan lihat personal orang, tapi yang antum lihat adalah perbuatannya. Jadi kalau antum melihat teman antum kemudian melakukan kesalahan, yang kita benci adalah perbuatannya, bukan personalnya. Kenapa? Kalau antum udah benci personalnya, maka antum bakal memutus hubungan kepada orang tersebut. Jadi jangan sampai kalau antum melihat orang yang bermaksiat ngulang lagi, maka itu ya nggak apa-apa. Kalau dia memang terus tobat sampai pada titik di mana dia tobat terakhir, itu adalah sesuatu yang bagus. Makanya kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa kalimat itu tawabin. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang tawabin. Tawabin itu adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat, bukan orang yang tobat. Bedakan senantiasa bertobat sama orang-orang yang tobat. Senantiasa bertobat artinya ada kemudian kesalahan yang sifatnya berulang. Jadi Allah itu menyampaikan kalimat tawabin karena Allah tahu manusia itu adalah tempat salah. Sehingga Allah menyukai orang-orang yang terus bertaubat, terus mau kemudian mengevaluasi diri, mau meresolusi diri. Nah, ini saya lupa poin penting tadi saya harus sampaikan teman-teman sekalian. Jadi di ajang tahun akhir ini adalah ajang kita juga untuk meresolusi diri. Resolusi itu adalah berjanji kepada diri sendiri untuk kemudian mengarah kepada hal-hal yang positif. Kita berjanji 2025 gua bakal ngelamen remen. 2025 Januari gua bakal ngajak teman sekelas gua untuk ikut remind, menghadirkan bersama-sama. Itu dengan resolusi. Jadi selain ajang kita untuk bermuhasabah, hari ini juga ajang kita bersama-sama untuk meresolusi diri, menargetkan diri kepada hal-hal yang baik. Apa sih yang mau kita gapai di tahun 2025?
oh tahun ini gue udah dapat ini. Tahun 2025 gue harus lebih baik daripada tahun 2023. Di tahun 2024 gue harus lebih baik daripada 2023. Besok gue bakal bikin postingan lebih banyak lagi tentang dakwah. Besok gue bakal lebih giat lagi untuk kemudian ikut dakwah. Nah ini adalah sesuatu yang kemudian harus kita lakukan yang dinamakan dengan resolusi atau berjanji kepada diri sendiri untuk mendapatkan daripada tujuan-tujuan tersebut. Nah, perlu dicatat juga teman-teman sekalian. Ketika kita telah melis, oh gua besok bakal begini-begini, target gua bakal begini-begini, antum jangan pernah berpikir bahwasannya itu semua itu pasti bakal terrealisasi. Jangan pernah berpikir begitu. Bahwa andai kan kita telah menargetkan 2024 gue bakal begini, ternyata faktanya kita nggak mendapatkan itu, artinya Allah belum melihat antum siap untuk menerima itu. Misalnya begini, lu minta, aku pengen Januari itu dapat MX misalnya. Ternyata di bulan Januari antum malah nggak dapat MX. Dapetnya dalam mimpi. Dapetnya dalam mimpi kayak di bagus. Nah, maka teman-teman sekalian, artinya bisa jadi Allah belum melihat kesiapan kepada antum untuk menerima NMAX. Kenapa? Bisa jadi kalau antum dikasih NMAX, antum bakal sombong. Antum Februari gue minta iPhone. Ternyata Februari antum malah dapat Asia anak soleh. Nah maka teman-teman sekalian bisa jadi ketika antum dikasih Allah iPhone di Februari, antum belum siap untuk menerima iPhone itu. Kenapa? Bisa jadi antum lebih sombong. Bisa jadi iPhone itu malah dibuat kemudian maksiat dan sebagainya. Sehingga apa-apa yang kita targetkan itu adalah hal-hal yang harusnya kita terus upayakan tanpa kita menuntut hasil. Tugas kita adalah kemudian untuk berjuang semaksimal mungkin merealisasikan daripada resolusi kita, daripada kemudian target-target kita di tahun 2024 dan kedepannya. Terus berusaha ikhtiar tawakal dan catat baik-baik bahwasanya usaha manusia itu di bawah daripada takdir Allah. Jadi bedakan antara ranah ikhtiar manusia dengan ranah ketetapan Allah. Jadi antum mau usaha udah 100% atau 1000%, ternyata Allah menghendaki enggak ya Bang, nggak bakal antum dapetin. Antum udah kerja 24 jam, nggak tidur, nggak makan, nggak minum misalnya. Antum kerja terus, antum pengen dapat 10 juta. Tapi kalau Allah bilang enggak ya nggak bakal dapat. Sehingga target-target itu jangan sampai kita sandarkan kepada usaha kita, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Nah, tadi pertanyaan terakhir dari Mas Jaka, 1 hari lagi 24 jam dari jam sekarang kita bakal menghadapi fenomena yang dinamakan dengan akhir tahun. Di mana di akhir tahun ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Mohon maaf teman-teman sekalian, akhir tahun yang paling banyak terjual itu adalah kemudian kondom. Betul atau betul? Kondom itu bakal habis di dalam Indomaret, Alfamart. Banyak sekali kemudian kemaksiatan yang terjadi di dalam akhir tahun. Dan banyak sekali kemudian hal-hal yang sifatnya Allah larang. Contohnya petasan, trompet. Kenapa itu kemudian dilarang di dalam agama Islam? Karena itu termasuk daripada tasyabbuh bil qaum atau tasyabbuh bil kufar. Kenapa teman-teman sekalian? Karena nyalain kembang api di tahun-tahun baru dengan kemudian kita berkeyakinan untuk kemudian gua turut memeriahkan tahun baru, artinya kita sedang dalam posisi yang salah. Kenapa? Karena kata Ustaz Abdul Somad, petasan, trompet itu adalah kemudian unsur yang lain, unsur agama lain. Agama Majusi misalnya, agama Majusi kan identik dengan api. Nah kita kan nyalain kembang api itu artinya kita memeriahkan atau mempopulerkan agama daripada Majusi. Dan teman-teman sekalian perlu dicatat, yang namanya malam tahun baru itu bukan hari raya umat muslim, bukan hari raya kita semua, tapi itu adalah hari rayanya kaum kufar. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Karena Januari itu adalah nama dewa. Jadi ada Januari itu diambil daripada nama dewa, yang dimana dewanya itu punya mukanya depan sama belakang. Jadi ada dewa namanya Januari. Jadi disclaimer buat teman-teman sekalian, bulan Januari, Februari sampai Desember itu dibuat oleh orang Romawi, bukan umat muslim. Kalau umat muslim bulannya apa? Hijriyah, Muharram dan sebagainya, atau kita kenal dengan bulan-bulan Hijriyah. Tapi kalau bulan Masehi itu yang buat adalah orang dari Romawi. Dan ternyata teman-teman sekalian, bulan-bulan itu diambil daripada nama-nama kaisar. Ada juga diambil daripada nama-nama dewa. Sehingga ketika kita kemudian ikut serta dalam kemudian tahun baru, berkeyakinan
memeriahkan tahun baru artinya kita membersamai atau mempopulerkan hal-hal yang kemudian Allah larang, atau kita ikut daripada perayaan kaum-kaum majusi, orang-orang kafir, sehingga ada dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Berangkat dari dalil tadi itulah kita dilarang untuk kemudian ikut malam tahun baru, sehingga kita bisa menyelisihinya gimana? Besok Rimin bakal ngadain makan-makan bareng, setelah makan-makan bareng ada kemudian kajian. Nah itu nggak apa-apa selama kegiatan kita itu beda daripada orang-orang kebanyakan gitu teman-teman sekalian. Jadi jawaban saya adalah ikut malam tahun baru dengan kemudian trompet dan juga petasan itu adalah kemudian sifatnya haram atau dilarang di dalam agama. Jangan ikut-ikutan, oke? Jangan ikut-ikutan dalam perayaan tahun baru karena ada unsur agama lain di situ. Sekian. Oke. Terus. Nah, berarti kan ketika tahun baru ini kan banyak dari kita kan ya yang ikut-ikutan sama teman kita atau nggak kena misalnya, bro, nanti kita tahun baru ya gitu kan. Nah, cara kita untuk menghindarinya kan saya ada usulan. Pasti kita anak-anak muda ini pasti yang suka yang namanya game, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, solusi dari Ane ketika kita menghadapi tahun baru maka kita cukup bermain game aja di rumah, benar nggak? Itu yang mubah, boleh nggak Mat? Betul, tadi kan saya bilang al-istilzat bil mubahat min kubuddin, menikmati hal-hal yang Allah mubahkan itu adalah pokok daripada agama. Jadi ketika antum misalnya main game, maka di waktu yang sama antum meninggalkan khomer, antum meninggalkan zina, antum meninggalkan malam tahun baru. Sehingga kalau ditanya boleh gak malam tahun baru main game, ya boleh kalau dibandingkan dengan bermaksiat. Jadi kita menikmatkan hal-hal yang Allah mubahkan itu boleh. Jangan kita terlalu kaku. Kita ngobrol-ngobrol malam tahun baru malah di kafe bersama teman-teman diskusi, itu lebih baik daripada kita main petasan, daripada niup trompet. Jadi gitu teman-teman kalian. Jadi gitu cara kita untuk menghindari tahun baru. Kita main game atau kan di rumah kita janjian sama teman itu kan ya. Kita ngadain tadarus kan, juga kita mabar bareng ya kan, atau nggak kita bikin turnamen biar seru gitu kan, biar kegiatan kita ketika di malam tahun baru ini bisa lebih seru dari orang-orang, bahkan emang lebih keren lagi, didapatkan solidaritas tinggi dari teman-teman sekalian. Nanti ketika kita di rumah kita bikin turnamen, misalkan di rumah anak ajak antum ke rumah aneh kan, kita undang 20 orang, nah semuanya itu bermain Mobile Legends. Di situ kita bikin turnamen, kita bimbel di situ kan, bikin tim. Nah, nanti dari tim itu kita bikin turnamen. Nanti yang menang bisa dapat makanan kan, di rumah ada makanan gitu. Itu lebih bermanfaat, lebih keren daripada orang-orang yang tahun baru. Oke, besok turnamen ya. Oke, bisa bismillah kalau misalkan ada tempat ntar nih ya. Aja. Oke. Lebih keren lagi habis turnamen kajian. Iya kan kajian nih. Tunggu 500 meter nih. 500 meter. Jangan. Oke, Nah, bismillahirrahmanirrahim, berhubung waktu sudah apa? Jadi kalau malam tahun baru tuh boleh kumpul nggak? Tapi niatnya bukan ngerayain tahun baru, kumpul aja gitu. Tadi kan udah dijawab. Janjian. Coba dijelasin lagi saya sama. Nah, teman-teman sekalian, jadi kenapa kok niat itu masuk ke dalam seluruh pembahasan ibadah? Karena teman-teman sekalian, ulama itu seserius itu membahas tentang niat. Jadi kalau teman-teman sekalian buka kitab fikih, di dalam fikih ibadah, pembahasan tentang ibadah, itu niat itu senantiasa ada di seluruh pembahasan fikih ibadah. Kenapa kok begitu? Karena teman-teman sekalian, niat itu sangat mempengaruhi segala hal. Sehingga di dalam setiap kitab itu senantiasa ada dalil innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Sehingga kalau ditanya, boleh nggak kita kemudian kumpul-kumpul di dalam malam tahun baru, tergantung niat antum. Kalau antum kumpul-kumpulnya dalam rangka memeriahkan pergantian tahun Masehi, maka itu salah. Tapi kalau antum niatkan itu menyambung tali silaturahmi, maka itu berpahala. Jadi tergantung kepada niat kita. Dan teman-teman saya pengen bilang bahwasanya niat itu sangat penting. Sehingga ulama itu nggak hiperbola, ulama itu sangat serius di dalam pembahasan niat itu, sampai memasukkan kalimat niat itu di setiap pembahasan di
bab-bab tentang ibadah. Di dalam bab siam, di dalam bab saum ada tentang pembahasan niat, di dalam pembahasan sholat ada pembahasan niat, semuanya tuh ada kemudian pembahasan niat, karena niat itu sangat penting gitu. Oke, tes karena waktu sudah menuju jam 10. Di sini teman-teman sekalian ada nggak kira-kira yang bisa main gitar gitu? Karena ini gitar kayak nganggur ini, nggak ada yang mainin. Kayaknya ini bagus nih, bisa nih. Ini nanti di akhir acara ya, akhir acara kita tutup. Nah, setelah itu sebelum kita tutup, kita adakan doa bersama yang akan dipimpin oleh beliau, Ustaz Ahmad. Tafadhol waskuru. Marilah teman-teman sekalian, di penghujung acara kita ini kita berdoa bersama-sama. Semoga perkumpulan kita ini yang penuh dengan canda tawa, insya Allah penuh juga dengan ilmu. Allah kemudian melimpahkan daripada rahmat-rahmatnya. Allah kemudian mencatat kita semua adalah bagian yang minimal mau menjadi benar. Dan Allah istiqomahkan kita semua di dalam ranah dakwah ini. Allah terus kemudian gandeng kita. Allah kemudian ingatkan kita. Allah kemudian senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Ala kulli haliniyah al-Fatihah.